Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, tadi saya masih berutang pertanyaan kepada Bang Erwin. Tadi Bang Panggi bilang kan hati-hati terhadap angka survei. Bisa menyesatkan ini, bisa kepleset ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama tadi saya katakan Bang Panggi bahwa kami itu mempercayai hasil ilmiah. Dan kami melakukan penelitian juga, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita harus melihat juga bahwa penelitian itu juga harus ada dasarnya. Dan di behind dari angka-angka yang ada di yang disajikan oleh para pollster tersebut. Jadi kami tidak pernah lengah, kami tidak pernah menganggap remeh. Kami selalu menjaga, pertama, pesan utama dari kampanye ini harus ada, medianya harus terus dijaga konsisten, termasuk media sosial. Dan yang paling penting tentunya jangan sampai ada blunder. Nah, yang mengatakan satu putaran itu adalah netizen. Sama seperti yang mengatakan tentang Pak Prabowo gemoy. Jadi kami mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen. Dan bandwagon yang tadi disampaikan oleh Bang Panggi itu ya memang itu bisa terjadi di Januari. Dan kita berharap juga bahwa kelengahan itu dihasilkan dengan jangan sampai ada kelengahan yang terjadi, dan kami akan tetap menjaga sampai di hari H. Ada namanya get out the vote. GOTV ya, atau mengajak pemilih ke TPS. Nah, itu yang paling penting. Relawan kita sekarang kita lakukan pelatihan kepada relawan-relawan kita adalah mengajak pemilih ke TPS, get out the vote. Dan itu saya kira Bang Panggi mengetahui persis tentang get out the vote, bagaimana pentingnya di hari H. Kita mengajak pemilih itu ke TPS. Jangan sampai partisipasi pemilih kami itu rendah. Nah, itu yang sangat kami khawatirkan. Itulah kelengahan yang perlu kita jaga di hari H. Bahwa jangan sampai. Dan kami masih mengikuti apa yang menjadi hasil dari peneliti-peneliti yang ada di TKN. Ya, bagaimana kita harus berkampanye, di daerah mana, di titik mana kami harus berkampanye, isu apa yang ada di daerah-daerah tersebut yang harus kami sampaikan kepada pemilih kami. Oke. Artinya semua sudah dipetakan ya. Nah, saya kaitannya dengan kata Bang Panggi tadi, angka-angka survei sebenarnya bisa menyesatkan. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, beberapa kali atau di beberapa lembaga survei, angka Amin ini kan ada di posisi ketiga. Nah, kalau Anda melihat ini percaya atau tidak? Kalaupun tidak percaya, apa langkah yang dilakukan Timnas Amin untuk menjaga momentum ini, menjaga momentum yang elektabilitasnya merangkak naik? Dalam survei, Bang Panggi lebih paham tuh ya. Angka perolehan penting, tapi lebih penting lagi tren. Dan trennya Amin tuh naik. Kami bersyukur. Bahkan kalau ngikut Kompas kita udah crossing dengan Ganjar. Kalau ngikut CSIS juga kita sudah di atas Ganjar. Tapi buat kami, survei bagaimanapun fungsinya dua, cermin dan cambuk. Cermin kalau naik berarti yang sudah kita kerjakan sudah benar. Bahwa desak Anies kita jalankan, Mas Anies muter di segmennya, Gus Imin muter di segmennya, relawan blended dengan partai politik, itu cerminnya baik. Tapi kalau ternyata besoknya turun, itu cambuk. Berarti ada yang harus kita perbaiki. Survei selalu menggunakan metodologi. Dan kami sangat yakin metodologi yang tepat akan melahirkan hasil yang tepat. Tetapi tetap bagaimanapun kita juga bisa menilai selain survei. Kan survei itu selalu volatile ya. Nah, pandangan kami, waktu untuk masuk kepada benak pikiran masyarakat itu perlu waktu. Karena itu yang kami lakukan sekarang memang serangan darat, ketuk pintu, door to door campaign jalan, serangan udara dengan desak Anies, selepet masih Gus Imin dan lain-lain terus jalan, podcast dimanapun kita hadiri, TV dimanapun kita hadiri, dan terakhir tentu serangan khusus kepada segmen-segmen tertentu. Karena bersyukur bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan ide perubahan banyak diterima. Oke. Saya ke Bang Rambun. Bang Rambun, di beberapa lembaga survei ini Timnas Amin menyalip Ganjar Mahfud angkanya. Nah, tanggapan Anda, Bang Rambun? Ya, saya rasa poster-poster ini kan ada berbagai macam metodenya dan ya kita lihat saja karena buat kami itu hanya sebagai sebuah indikasi, ya kan, dan kelihatannya sekarang poster ini nggak seragam gitu, ya kan, ada perbedaan yang cukup lumayan gitu ya. Nah, bagi kami sekarang
Kalau soal metode kerja apa segala macam, saya rasa kita bertiga nih sama nih, pikirannya sama, apa yang mau kita lakukan sama. Nah, yang paling penting itu sebenarnya apakah yang paling penting adalah ketepatan kita mengangkat isu, ketepatan kita mentarget, dan juga tentunya bagaimana organisasi kerja daripada tim pemenangan ini melakukan pekerjaannya bersama-sama dengan partai politik cukup kohesif. Nah, cuman aspek lain yang juga penting menurut kami yang kita harus jaga bersama adalah kejujuran daripada pemilu ini, ya kan? Netralitas dari netralitas itu juga harus dijaga, kejujuran harus dijaga. Nah, jadi jurdil lah intinya yang kita ingin harus lakukan dan kita jaga bersama-sama gitu untuk kita jangan sampai kalau ada yang memang berbuat kecurangan kita teriakin sama-sama gitu. Jadi buat kami itu yang paling lebih penting karena kalau kredibilitas pemilu ini sendiri ini bukan soal menang atau kalah, tapi ini soal masa depan dari sistem politik kita dan juga masa depan bangsa ini. Jadi menurut saya itu aspek yang menurut kita yang harus sama-sama kita jaga dan kita harus usahakan bahwa pemilu ini punya kredibilitas yang sama dengan 2014 sama dengan 2019. Saya rasa itu yang penting. Oke, saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau tadi Anda katakan bahwa angka elektabilitas ini kan bentuknya fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Kemudian variabel apa yang harus dijaga secara konsisten dari masing-masing pasangan calon untuk menjaga momentum sampai saat pencoblosan nanti? Masih di mute, Bang Panggi, boleh dibuka audionya? Ya, sebetulnya Mas Davi yang namanya elektoral itu seperti buah pasir. Dia bisa datang dan bisa pergi. Dia bisa migrasi, dia bisa undecided, bisa swing, dan bisa strong voters. Dia pemilih yang loyal. Jadi pengaruh utang barang tidak berpengaruh. Kalau kita penggal lehernya, kalau mereka sudah nuansa kebatinannya, kontak mata, kontak hatinya itu dengan calonnya kuat. Yang kedua adalah saya mau mengomentari soal survei ya. Survei ini betul-betul kan adalah ilmu yang ilmiah, yang metodologinya terukur. Ada responden rate-nya, ada PSU-nya, primary sampling unit-nya. Ada namanya verifikasi, konfirmasi, ada spot check, ada quality control, ada sampling frame ya, ada kemudian bagaimana metodologi itu bisa dikunci dengan bukti dokumentasi, bukti titik ya, bukti bagaimana penyebaran sampling frame-nya juga berpengaruh. Bisa saja bentuknya PSU-nya adalah RT RW, bisa PSU-nya seperti yang kita lakukan TPS, jadi by name by address, tidak boleh responden mengacak sendiri di lapangan. Surveyor nggak boleh mengacak sendiri. Misalnya sebarannya itu harus merata. Kita siapkan sampling frame-nya sebelum surveyor atau surveyor itu turun ke lapangan. Itu juga akan mempengaruhi hasil. Kalau misalnya surveyor itu diizinkan sendiri, mengacak sendiri, ketemu orang di warung diwawancari sendiri, ketemu orang di sawah diwawancari sendiri, bahkan di rumah langsung diwawancari di rumahnya, itu bisa juga akan berpengaruh karena sampling frame-nya tidak merata. Jadi survei ini banyak betul tetek bengeknya, banyak betul metodologinya, bagaimana quality controlnya, spot checknya, itu nggak main-main. Nah, itu kembali kepada bagaimana kredibilitas dari masing-masing lembaga. Jadi saya tidak pernah meremehkan lembaga survei, karena lembaga survei itu adalah metode yang terukur dan alat ukur yang jelas. Nah, kenapa hasil survei hari ini berbeda-beda? Ada pasangan Anies yang nomor 2, ada pasangan Mahfud nomor 2, ada pasangan Mahfud nomor 3, ada Anies nomor 3. Ya mungkin itu tadi, ada pertanyaan tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber, misalnya pollster kok mulai tidak seragam gitu ya. Ini jangan-jangan seperti ya mazhab. Ada orang mengatakan ini bukan saya ya. Ada yang mengatakan kok lembaga survei makin hari makin seperti Iron Dome yang lagi error di Israel itu gitu. Mana pelurunya. Jadi itu bukan saya yang ngomong. Itu siapa yang ngomong tuh Bang Pangi? Siapa yang ngomong itu Bang Pangi? Lembaga survei makin hari makin ke ujung makin seperti itu katakan bukan saya loh ya. Karena saya adalah pollster juga. Jadi tidak bisa itu adalah betul-betul tidak main-main ya dengan metodologi, dengan alat ukur yang sebetulnya sudah teruji secara ilmiah gitu. Nah, yang kedua adalah soal tadi bagaimana menjaga yang tadi itu masing-masing tadi ketiga calon itu tergantung personalisasi kandidatnya nanti. Yang kedua adalah partai ini juga akan mempengaruhi besok hasil suara itu. Kemudian adalah polarisasi isu juga akan berpengaruh. Kemudian adalah jangan lupa programatik, persamaan kepentingan dengan rakyat, yang siapa yang memahami apa yang menjadi selera, apa yang menjadi jeroan, apa yang mau kemauan rakyat, atau apa yang hari-hari
dialami oleh masyarakat dan dia memberikan harapan, memberikan penjelasan untuk menyelesaikan masalah yang hari-hari belum teratasi sampai sekarang. Soal lapangan pekerjaan, soal naiknya harga sembako, soal mahalnya pendidikan, soal negara berbisnis dengan kesehatan dan seterusnya. Begitu subsidi sama rakyat pelit banget, tapi urusan subsidi dengan kelas menengah, dengan orang-orang penting, pejabat diberikan tax amnesty, sementara artinya pertarungan gagasan ini masih cukup berpengaruh ya di masyarakat, begitu Bang Pangi? Gimana? Artinya pertarungan gagasan dari masing-masing paslon ini masih cukup berpengaruh signifikan? Ya, hasil survei saya itu jangan lupa loh, pemilih kita sekarang rasional itu udah 67%. Nah, kalau kita breakdown, kita cross step ya, kita turunkan 67% itu ternyata memilih karena kinerja dan pengalaman itu sudah angkanya 26%. Memilih karena visi misi dan program angkanya sudah 15%. Memilih karena kompetensi, kapasitas, karena wawasan, kecerdasan, dan gagasan yang dibawa itu sudah bagus buat Amin itu. Baik, Bang Mardhani sepertinya udah nggak sabar nih, karena Bang Mardhani juga ingin ada urusan lain. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu deh Bang Mardhani. Tapi kan kalau kita tadi membaca hasil survei, angka-angka bisa naik turun, tapi kan survei bisa dijadikan sebagai alat intervensi untuk mengubah persepsi publik begitu. Nah, seperti apa Timnas Amin memaksimalkan poin ini untuk sampai di masyarakat? Yang pertama tentu jangan terkecoh ya. Biasanya kita kalau udah pasai survei kita zooming tuh. Kita lihat samplingnya, margin errornya, kita lihat pembagian daerahnya dan lain-lainnya. Nanti kita bisa melihat setajam apa. Tetapi yang kedua tetap hasil survei itu guideline saja. Kita yang di lapangan yang tahu bagaimana menangkap momentum, menangkap tren, menangkap aspirasi, menangkap harapan. Karena itu buat Amin yang kita lakukan sekarang turun dan turun. Insya Allah suaranya naik dan naik. Naik dan naik. Saya garis bawahi. Nah, saya ke Bang Erwin. Bang Erwin, bagaimana kemudian menjaga suara Pak Prabowo ini agar satu garis lurus dengan hasil survei yang selama ini ada di posisi pertama, kemudian menjaga itu tadi Anda katakan agar tidak blunder di beberapa bulan terakhir ini? Ya, yang saya ingin katakan lagi bahwa sisa waktu yang ada sekarang ini, kita sudah melatih relawan kita untuk mengajak pemilih ke TPS. Jangan sampai pemilih kami pergi libur. Jangan sampai pemilih kami nggak ke TPS. Jadi sekarang ini relawan kami sudah masuk ke tahapan di mana kami mengajarkan dan melatih mereka untuk GOTV, get out the vote. Jadi mengajak mereka ke TPS. Jadi kita ingin agar supaya pesan utamanya dijaga, kemudian media harus dijaga, tadi sudah dikatakan ke podcast, ya mainstream, sosial media, TikTok, dan jangan lupa bahwa TikTok ini adalah gerakan, movement, biasa terjadi di TikTok. Netizen kadang-kadang mengatakan satu putaran, gemoy, dan sebagainya. Itu semua datangnya dari netizen. Jadi kita harus menjaga itu semua. Logistik harus dijaga. Bagaimana volunteer dari bawah itu terus membantu relawan-relawan kita. Blunder juga tadi Anda katakan? Terakhir blunder, jangan sampai blunder. Dan yang paling penting ada relawan kita memastikan para pemilih kami itu ke TPS di hari H. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai partisipasi pemilih kami itu rendah. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga, di samping penelitian kuantitatif yang tadi disampaikan oleh Bang Pane, itu tidak pernah berbicara tentang kualitatifnya, FGD-nya. Nah, kami punya hasil FGD, di mana angka-angka yang tadi disajikan oleh lembaga survei tersebut, pollsters, kami mengetahui apa di belakang daripada angka tersebut. Jadi kita harus juga mengetahui bahwa pollsters rata-rata di Indonesia ini lupa melakukan FGD. Nah, ini juga kita harapkan ke depan bahwa hasil FGD-nya itu disajikan juga kepada publik. Jadi data yang Anda pegang ini bukan kaleng-kaleng ya, sudah teruji ya, metodenya ilmiah. Saya ke Bang Rambun. Bang Rambun, seperti apa kemudian Ganjar Mahfud ini bisa menjaga momentum sampai nanti pada saat pencoblosan menjaga suara ini dan trennya tetap naik? Ya, saya rasa sih yang kita lakukan, pesan-pesan kita ini tentunya harus selalu diperbaiki, dan makin lama kita kan semakin clear gitu ya, apa yang mau kita lakukan, visi misi itu sudah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pesan-pesan singkat yang cukup bisa dimengerti masyarakat, dan
Dan kita juga mendorong relawan-relawan untuk kemudian secara kreatif dengan inisiatif mereka untuk menyampaikan ini dengan cara-cara yang kreatif gitu. Okay. Nah ini satu hal yang tentunya juga ini masih ada 3 debat lagi. Kita berharap calon-calon kita ini tetap siap dan tidak seperti tadi ya, blunder jangan sampai dilakukan. Dan sejauh ini kami tidak melihat bahwa kami melakukan blunder, calon-calon kami. Jadi kalau kita lihat kita cukup tadi juga kita harus pergi ke masyarakat, melakukan canvassing dan menyampaikan pesan-pesan secara clear, dan calon kami juga turun ke bawah. Dan kalau kita lihat calon-calon kami sangat aktif ya, Mas Ganjar sampai nginap di rumah warga dan untuk berdialog ya, menciptakan satu ciri yang dia gitu, yang otentik. Demikian juga Pak Mahfud ya, Pak Mahfud itu hadir di dalam berbagai forum-forum ke universitas, ke kaum intelektual untuk memperlihatkan apa ide-ide gagasan-gagasan beliau sebagai calon yang akan membawa Republik ini ke depan. Oke, jadi satu putaran atau 2 putaran nih? Ya kalau kita lihat angkanya kita kan udah buat ya Pak. Kita tadi juga pakai FGD, kita udah umumkan. 2 putaran ya. Kayaknya sih kita realistis lah, kita 2 putaran. Oke, Bang Erwin, 1 putaran atau 2 putaran? Ya kita masih melihat penelitian. Kita hargai hasil penelitian. Jadi kita waspada, kita konsisten, dan kita berjuang sampai akhir. Oke, baik. Semuanya kayaknya sepakat ini akan berjalan 2 putaran. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Erwin Aksa, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio. Bang Rambun, terima kasih banyak. Bang Pangi, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di iNewsroom. Sebelumnya juga ada Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, sehat selalu. Sehat.